Oke, hari ini gue mau ngobrol sama salah satu cewek yang lagi viral banget di sosial media. Jadi kalau misalnya gue buka Instagram gue, itu di akun gosip-gosip, di explore Instagram gue isinya video dia semua yang lagi berbagi sembako waktu itu di daerah Bandung kalau nggak salah. Nah, gue penasaran nih, di saat-saat lagi pandemi corona kayak gini, kejahatan di mana-mana, kenapa si kakak Bandung ini malah tetap aja berbagi dan bisa sampai viral, itu gimana ceritanya? Gue pengen ajak dia ngobrol, dia sih udah nyampe Bintaro dan gue bentar lagi nyampe juga. Harusnya sih kita bakal ketemu nih bentar lagi. Halo. Halo. Kak Eca Maresa. Ini salamnya salam gini ya? Iya, kita udah nggak bisa salaman lagi sekarang. Ini akhirnya kita ketemu di Bintaro. Thank you banget loh. Ini dari mana tadi? Aku tadi sekalian ini muter-muter aja. Ya? Ada kerjaan juga sih. Mobilnya keren banget. Oh, enggak boleh gitu, Kak. Ayo ngobrol. Masuk yuk. Iya. Kak Eca. Gila, akhirnya ketemu. Beliau ini lagi viral banget. Kalau misalnya gue buka Instagram, explore semuanya isinya Eca Maresa. Lagi ada apaan sih? Enggak, orang viral gimana? Biasa aja sih, Kak. Itu gimana sih ceritanya? Kan kemarin aku lihat, aku baru lihat videonya kan. Itu kan gara-gara kemarin yang viral YouTuber prank sampah. Ya. Terus Kak Eca akhirnya bikin itu apa gimana? Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh, maksudnya nggak ada yang aku rencanakan dan kayak gimana sih. Cuman kan kemarin kan panas kan, kalau media sosial itu kan kalau berita tuh kayaknya tuh langsung gitu. Kayak dari 1 menit aja bisa langsung sampai ribuan. Aku kan ngecek gitu, beliau yang kemarin kena prank negatif itu kan. Kayak aku sampai yang geleng-geleng, ya Allah kenapa ini? Terus kan aku suka iseng buat TikTok, jadi kayak ya udah buat gitu kayak teman. Terus kan kayak tim juga kayak di rumah itu tuh kan kadang kalau kita WFH ya udah di rumah gitu. Jadi aku kayak iseng gitu, kita buat konten, kenapa enggak untuk menginfluence orang. Tapi aku tidak juga merasa aku kuat gitu powernya. Cuman memang aku tuh dari situ tuh terinspirasi dari pengusaha-pengusaha yang memang aku kiblatin lah, termasuk Kak Arif juga. Tapi kan Kak Eca itu kalau misalnya kita bikin video kayak kemarin, netizen ini kan plus minus ya. Ada yang terinspirasi, ada justru yang negatif, yang biasa orang negatif selalu akan ada kan. Pasti. Kemarin begitu video itu viral, banyakan yang mengapresiasi atau banyakan yang negatif ke Kak Eca? Kalau aku lihat sih, ngelihat dari komen-komen karena banyak yang mention, banyak juga yang komen. 90% positif sih, cuman kayak kalau yang nyinyir pasti ada aja. Tapi itu nggak ngebuat aku jadi bingung, jadi kayak nggak ngebuat jadi aku kayak gimana, biasa sih. Biasa ya. Soalnya kalau yang dari gue lihat ya di video kemarin ya, Kak Eca ini punya semua formula untuk viral gitu. Cantik, masih muda, kaya raya, berbagi, baik. Kayak semuanya lengkap gitu loh. Enggak sih Kak, jadi gini, kalau misalkan masalah berbagi, memang aku tuh dari dulu sebelum zaman coronavirus ini memang udah charity gitu. Bedanya dulu nggak dikontenin ya? Konten? Ada? Ada, tapi maksudnya nggak semua harus aku kalau ngasih gitu. Aku nih kontenin enggak, cuman aku kayak terinspirasi dari orang-orang yang memang kayak menginfluence orang. Jujur kan aku juga di-influence orang dong. Kayak, ya Allah ini bagus, kayaknya aku buat konten deh gitu. Tapi bukan kayak kemarin, tapi kayak aku punya cara tersendiri, ya udah kita buat gini gitu. Nah, iya, gitu. Itu kan rame banget ya. Video itu rame banget yang gara-gara berbagi itu. Aku tuh penasaran kan yang viral belakangan ini kan lagi banyak kan. Salah satunya Kak Eca kan. Enggak. Itu di saat lagi susah. Ini kan bisnis tuh semuanya lagi susah. Pas lagi corona ini kita pusing lah semuanya. Bisnis menurun, pendapatan menurun, banyak yang dirumahin juga, gajinya dipotong. Bisnis aku yang beberapa kan ada yang di mall. Itu jelas tutup semua, soalnya mall juga tutup kan. Itu mah emang parah sih Kak, kalau yang ada di mall kayak gitu. Parah banget juga, dan beberapa karyawan juga mau nggak mau ya karena mallnya tutup, karyawannya juga dirumahin kan. Nah, aku tuh penasaran, maksudnya biar kita sharing juga, Kak Eca itu sebenarnya bisnis apa dan gimana caranya ngehandle ini masih bisa berbagi segala macam. Jadi kalau aku sih bisnis di bidang kecantikan. Aku boleh nyebutin nama? Boleh. Jadi kayak jualan ya kesannya. Nggak apa-apa. Kan kita penasaran, kita pengen tahu. Iya, aku bisnis di bidang kecantikan, ada klinik, ada kosmetik, ada skincare juga. Klinik kecantikan? Betul, aku ada klinik kecantikan di Bandung. Kalau online-nya alhamdulillah udah, maksudnya kalau
Bang Arif mau cari di mana aja gitu ada gitu. Apa? Aduh maaf nih aku bukan maksudnya Nggak apa-apa. apa-apa Namanya gitu. apa? Enggak, beneran nggak apa-apa sebutnya namanya apa Namanya gitu? Maresa Beauty. Maresa Beauty. Terus aku juga memang ya ada lah beberapa bisnis, cuman yang memang mencolok yang terlihat sekali ya di bidang kecantikan kayak gitu. Basicnya apa emang? Kayaknya dokter kecantikan apa? Kayaknya dokter apa ya? Enggak, tapi jangan salah loh, cita-cita aku dulu dokter. Oke. Aku juga kaget, cuman memang basic aku orang biasa aja yang memang biasa kenal dengan orang-orang pembisnis di bidang kecantikan. Jadi aku tuh kayak kebawa gitu. Jadi ngikut dan kayak fashionnya aku tuh di kecantikan. Jadi aku kayak ngerasa enjoy. Ini berarti kan bisnis utamanya klinik kecantikan. Betul. Gue bingung deh, kenapa ya orang yang punya bisnis klinik kecantikan ini yang sepenglihatan aku ya, kenapa tajir-tajir banget ya? Kak, enggak tajir Kak. Di luar sana masih banyak orang yang tajir. Enggak. Di luar sana masih Gue nggak ngomong sama mengeneralisir. orang yang di atas langit, bingung. Cuman emang aku benar-benar sama sekali nggak menyentuh ke arah sana. Maksudnya bisnis kecantikan itu benar-benar di luar circle, di luar radar aku lah. Aku nggak ngerti. Bisnisnya itu sebagus itu ya? Ya bagus sih. Kalau aku sih menurut ilmu ya, katanya kan si skincare ini, kecantikan ini tuh piringnya besar. Jadi nggak usah pada takut keambil sama orang-orang. Karena gitu. orang banyak yang selalu pengen cantik ya? Betul. Jadi tiap hari tuh kan orang tuh kalau kayak perempuan nih kan ya, pasti katipang aja ya, istri aja butuh yang namanya dandan, butuh lipstick, skincare. Apalagi skincare istilahnya kayak nasinya kita loh. Berarti udah kebutuhan primer ya sekarang ya? Semua Betul. orang butuh. Terkadang kala sebelum coronavirus ini orang tuh lebih memilih mending skincarean daripada kayak jajan yang lain, karena memang berarti tapi di sini kan kita tuh berhasil mempunyai visi misi untuk orang tuh lebih aware terhadap kesehatan gitu. Oh, oke. Nah, ini semenjak yang corona ini bisnisnya Kak Eca gimana? Pertama ada imbas, tapi di minggu kedua ketiga sekarang gini alhamdulillah Udah balik normal ya? Alhamdulillah normal. Aku kan sering banget ketemu sama orang yang lagi viral gitu, aku ajak ngobrol. Biasanya orang yang lagi viral itu kan imbasnya ngaruhnya kemana-mana tuh, bisnisnya kena, segala macam kena. Dengan kemarin Kak Eca berbagi, ngaruh nggak pasti ke Maresa Beauty kemana-mana, ke Kak Ecanya sendiri ketemu orang di jalanan? Ngaruh sih. Ngaruh, kayak kemarin juga nyalon gitu, kayak gitu-gitu. Kalau ketemu di luar orang kayak gitu ngaruh sih gitu. Jadi kayak dari ke bisnis, dari ke orang, dari ke ini Tete yang viral kemarin ya, aku aja sampai aku emang viral ya. Aku nanya ke tim, Bu, Ibu di mana-mana. Hah? Masa sih? Padahal kita tuh iseng. Tapi untungnya Kak Eca ini viral yang bagus gitu loh. Maksudnya viralnya bukan bikin sensasi yang aneh-aneh Amit-amit deh, yang ngapain gitu kan. Jangan. Bentar, lagi gelap. Benar. Jadi mungkin kalau aku sih mikirnya gini, kalau kita berbuat niat baik, aku nggak ngajarin ya Kak, cuman kayak di sini kita sama-sama sharing. Ya dikasih Tuhan baik gitu aja sih. Ini jadinya gue suka sih berbagi kayak gini sih. Biasanya nih Kak, sehari-harinya tuh Kak Eca ngapain di rumah? Aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang biasa aja. Udah punya anak ya? Udah 5 tahun. Kalau Oke. Kakak lihat ada di feed Instagram itu nangis minta maaf, lucu banget. Udah 5 tahun. Terus aku kan punya suami yang memang harus aku urus. Meskipun aku ada mbak-mbak kan aku harus menjadi istri yang baik dong. Terus aku juga memang ini sih ngontrol usaha biar tetap stabil. Selain klinik kecantikan itu ada usaha lain nggak yang diurusin? Ada, tapi udah nggak usah yang lain-lain. Kita penasaran. Aku yakin soalnya yang nonton juga penasaran. Karena aku tuh paling nggak enakan gitu, paling. Oke, kali ini nggak apa-apa kali ini. Ini aku jamin ini nggak bakal. kita nggak bakal mikirnya pamer karena kita butuh asupan motivasi. Selain klinik kecantikan apa bisnisnya? bisnisnya? Nggak enak Kak, yang lain aja deh. Pindah. Yang lain aja. Oke. Tapi berarti ada selain klinik kecantikan? Ada beberapa. Yaudah gini deh. Kan Kak Eca kan bisnis ya. Kita ngobrolin bisnisnya aja ya. Baik. Lika-liku bisnisnya itu gimana sih? Mulainya apakah pakai partner, terus pernah berantem gak sama partnernya gitu-gitu? Lika-likunya? Ada sih, kalau lika-likunya. Dari awal deh, dari awal. Dari awal ya, kita runtut dari awal. Aku seorang yang biasa aja. Oke. Dulu aku tuh jadi pertamanya gini, aku tuh jujur orang yang nggak mau diatur.
Jadi aku tuh kalau kerja itu tuh paling sebulan 2 bulan keluar. Ini di Bandung, kayaknya tinggal di Bandung? Di Bandung, iya Oke. benar. Di Bandung sebulan 2 bulan keluar. Kayak mikir ngapain ya? Dulu kan zaman BBM. Zaman BBM terus kayak oh ya udah aku jualan aja online shop terus ngambil dari orang. Itu tuh apa sih namanya dulu tuh dropshipper ya? Dropshipper, Udah kayak gitu, aku tuh kayak apapun gitu yang di BBM ditanyain, misalkan Teh Eca pakai apa, Teh Eca pakai apa, aku sampai yang mikir gini, kenapa aja aku nggak bisnis? Jadi dropshipper, aku tuh sampai ngalamin yang memang cari bahan sendiri dari sebelum ini klinik ya, cari baju sendiri kayak fashion semua gitu, sampai aku tuh rumah kayak udah kayak gudang kayak gitu loh Kak. Udah kayak gitu, aku ngalamin juga panas-panasan, aku ngalamin juga hujan-hujanan, aku ngalamin juga jatuh ke kubangan sampah. Ngapain? Jatuh, jadi kayak dibelokkan. Bawa motor? Iya. Oh dulu awal bisnisnya pakai motor? Iya. Serius? Serius. Kayak Eca sendiri nyetir motornya? Bahkan nggak pakai motor, malah aku dulu ngangkot. Jadi gini, aku pernah ngangkot, aku pernah naksi, terus aku punya motor, bahkan aku punya mobil gitu. Jadi kok nggak ada sisa-sisa hitam dekil gitu? Kan perawatan. Oh iya, gue lupa. Kan dia punya klinik kecantikan. Oh iya, benar. Terus gimana tuh? Jadi lupa Kak. Apalagi? Berarti emang mulainya dari bawah banget sampai dari bawah. Jadi kayak macam. kalau kakak kan nanya nih dari awal gitu, aku ceritain. Nah udah kayak gitu, aku usaha rame banget gitu, alhamdulillah. Tapi zaman BBM dulu. Nah udah kayak gitu kan. BBM itu BlackBerry Messenger ya? Betul. Handphone. Sekarang kan udah nggak ada ya. Sekarang Dulu kan booming banget. Takutnya anak yang sekarang nggak tahu. Dulu sih gue masih pakai. Oh anak sekarang nggak tahu ya Kak? Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya kita ketuaan deh. Terus. Udah kayak gitu. Singkat cerita udah dari fashion, udah rame. Ternyata hamil Kak, udah kayak hamil, mikir kayak aduh nggak enak juga kayak pergi-pergian kan. Kalau aku nyari barang tuh nggak akan mungkin kayak biasanya kan kalau dari online ke online kadang kalau kita pesen baju datangnya kan begitu. Beda, makanya aku suka pesan. turun langsung yang aku tadi bilang, aku suka panas-panasan, aku kehujanan sampai kayak gitu. Nah singkat cerita ya udah aku tuh kayak ya udahlah aku ngurus aja suami dan anak karena nggak enak juga. Terus udah perut udah gede juga. Ternyata dari situ udah kelar nih, udah anak ada, udah kok nggak enak ya karena udah biasa. Itu posisi yang tadi yang luntang-lantung itu yang sampai dropshipper segala macam itu pas hamil? Iya, aku bawa mobil. Aku itu pas lagi hamil? Dropshipper dari dulu, dari belum nikah. Dari sebelumnya? Kita juga sebenarnya udah komit sama suami, aku boleh ya usaha. Dia nggak melarang. Berarti setelah hamil akhirnya Kak Eca memutuskan ya udah di rumah aja nih, jadi berumah tangga gitu. Tapi malah jadi nggak enak karena biasa keluar. Udah terbiasa kerja. Terus, nah dulunya itu memang sebelumnya tuh jual juga krem, tapi kremnya tuh krem orang lain. Oh, oke. Udah kayak gitu, adalah yang sembuh Ibu Bayangkari. Mungkin kalau ngelihat juga nanti pasti inget gitu ya di vlog ini. Jadi kayak si wajahnya tuh bener-bener jerawatan banget, sembuh sama krem itu. Oke, tapi itu bukan produknya Kak Eca? Bukan. Oke. Lalu aku dari situ mikir kayak, wah, aku tertarik gitu kayak. Terus ketambah teman-teman juga pada pakai. Ya udah aku jual, rame. Ngalamin tuh kayak grafiknya naik turun, mature, decline kayak gitu. Masih dengan barang orang tapi ya? Barang orang. Nah udah kayak gitu makin naik kayak kita tuh mikir kenapa enggak kita buat sendiri gitu. Oh, jadi awalnya itu jualin barang orang, terus di tengah jalan pas udah laku kepikiran ya ngapain gue nggak bikin sendiri aja produk gue gitu. Tambah kayak gini Kak, kayak aku tuh kalau ngegelutin bisnis itu harus tahu apa yang digelutin, apa kandungan di dalamnya, apa yang harus kita masukin ke situ. Jadi kayak nggak ngasal gitu. Nah udah kayak gitu. Karena memang udah jalan dari yang di atas, aku ketemu dengan pembisnis juga kecantikan. Kita kayak partneran kayak gitu sampai akhirnya aku punyalah si Maresa Beauty ini. Oke. Jadi aku pindah. Itu tahun berapa? Tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Baru ya? Baru. Cepet banget gedenya ya? Ya, terus sebelumnya memang orang banyak banget mau jadi resellernya Maresa ini. Bukan Maresa, bukan dulu ya namanya. Cuman kayak aku tuh tahan nanti aja deh gitu. Terus pas aku ngeluarin, aku semua udah urus. Baru aku cuman punya 2 reseller yang ordernya cuman 10 biji. 10, 20, kayak 25 paling banyak. Pas dibuka itu reseller, boom, langsung. Oh,
Kayak nge-boom aja langsung. Justru yang bikin pertama kali naik bisnisnya itu bukan klinik kecantikannya, tapi begitu buka reseller online. Bukan, iya online. Jadi aku harus jelasin tadi tuh, aku nggak mau motong omongan kakak tuh ya itu. Aku tuh gedenya di online. Ya aku merasa maksudnya tuh yang aku diberi rezeki oleh yang di atas tuh online. Oh gitu. ini maksudnya ini pelajaran buat kita nih ya. Tadinya aku pikir kalau klinik kecantikan pendapatan yang banyaknya itu dari mana? Soalnya kan kalau cuma klinik kan terbatas ya orang yang datang yang perawatan segala macam. Berarti emang banyaknya itu jualan produk klinik kecantikan itu online. Online. Oh. Gitu. Jadi gitu. Jadi gitu. Makanya tadi kan Kak Arif bingung ya. Iya. Pantesan aku bingung kenapa klinik kecantikan itu kayaknya omsetnya tuh kayak pada gede-gede banget, ternyata dari online Dari gitu ya. Dari online. Karena kan online tuh aku bener-bener udah ngirim dari Sabang sampai Merauke, di Hong Kong, di Perth, di USA, dimanapun itu udah pada order semua. Udah sampai keluar. Jadi aku kayak jualan ya Kak di sini. Aku penasaran tapi nggak apa-apa buat ngulik. Tapi kan itu kan 2 tahun yang lalu ya. Dari 2 tahun itu apakah mulus aja naik terus atau sempat mentok, ada titik terendah atau apa segala macam bisnisnya naik turun nggak? Ada banget sih itu. Aku bilang, aku sih gimana ya, nggak mau terlalu ngebuka, tapi kan kayak aku mau sharing bahwa namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Pasti. Dan aku pun mikir di sini kayak pertamanya sih aku sampai kayak stres banget, kayak 10 kali lipat. Kakak bisa bayangin penghasilan aku hilang. Gara-gara? Adalah Kak, tapi kayak aku gimana ya, aku juga bingung. Aku memang ada namanya bisnis, kita pasti ada naik turunnya. Maksudnya ada masalah yang nggak bisa diceritain ke publik, menyangkut dengan partner gitu. Betul. Omsetnya turun 10 kali lipat. 10 kali lipat. Aku tuh itu sampai stres aja gitu. Sampai ada satu karyawan aku bilang gini, dia berani karena kan udah deket ya. Bu, Risma nggak ada kerjaan, Risma malu, Risma pulang aja. Aku sampai kayak tuh sedih sumpah. Ini pas lagi down tadi? Iya. Terus aku bilang, nggak usah, nggak apa-apa, doain aja Maresanya baik-baik aja. Yang penting doa dari kalian loh yang luar biasa. Terus bangkitnya lagi gimana Kak? Mengalir aja Kak, dari Tuhan kayaknya diberi kemudahan. Nih Kak Eca, aku penasaran nih, kan Kak Eca bisa dibilang udah punya segalanya lah sekarang. Enggak. Udah keluarga ada, udah punya anak juga, bisnis lancar, semuanya lancar, timnya banyak gitu. Ada apa nggak sih masih suka men-challenge diri nggak sih? Kalau kayak aku nih ya, aku tuh orangnya suka penasaran. Misalnya kalau aku buka bisnis A gitu, udah kepegang nih di sini, aku pengen penasaran nih, pengen coba hal lain gitu. Kalau Kak Eca gimana? Baru aja kemarin itu ngomong. Kenapa? Aku kan punya Maresa klinik, aku pengen punya Maresa apa tuh namanya kalau makanan tuh? Maresa Food. Iya, Maresa Food atau enggak Maresa Fashion. Itu ada. Aku men-challenge sendiri dan aku tuh orang yang termasuk ambisi. Ayah aku tuh selalu bilang gini, kamu itu ambisius. Jadi hati-hati. Nggak boleh terlalu ambisius karena itu juga nggak baik. Tapi aku tuh kalau misalkan belum kekejar, aku harus terus kejar. Challenge saja diri. Oh iya, aku harus kayak gini. Terus aku juga men-challenge, intinya sekarang yang ada di Maresa harus makmur semua. Ya. Itu sih yang paling penting. Itu kan aku lihat di Instagramnya Kak Eca, followersnya kan lumayan juga ya, banyak juga ya sampai. Sedikit kalau sama Kak Iya, Arif. bukan, tapi kan 50 ribuan lebih kan maksudnya. Ada ya. Itu segitu. Kak Eca bikin konten juga nggak sih apa gimana? YouTube sih, tapi bukan YouTube. Bikin YouTube juga? Tapi kayak bukan kayak Kak Arif gitu. Apa Jadi kayak, isi YouTube-nya apa? YouTube-nya sih daily sebenarnya. Dan itu tuh baru banget Kak, baru ada 3 konten dan itu pun kontennya kemarin kita mulai dari charity gitu. Kedepannya mau diisi apa konten YouTube-nya? Kedepannya diisi aku apa adanya aku. Kayak aku suka masak, aku suka misalkan buat apa, terus kayak hobi aku apa, olahraga Muay Thai kayak gitu-gitu. Ini kalau di gue ya, menurut gue ya, siapapun itu bisnismen, entrepreneur atau public figure, dikenal orang itu suatu keuntungan tersendiri nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kayak Kak Eca kan dia bisa aja ada 2 pilihan, bisa aja dia ngurusin bisnisnya aja jadi entrepreneur, tapi bisa juga dia jadi entrepreneur yang jadi public figure juga yang dikenal orang. Aku nggak ngerasa juga sih, maksudnya emang entrepreneur ya. cuman kan dengan apa ya, dengan Kak Eca mau bikin konten, dengan Kak Eca kayak kemarin aja kan bikin konten berbagi kan, di kontennya juga di TikTok segala macam. Itu emang arahnya pengen dikenal banyak orang juga apa gimana sih?
Itu sih untuk pribadi aja ya. Jadi kayak aku punya kenang-kenangan untuk diri sendiri. Dulu emang cita-citanya apa sih? Aku punya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa nggak Iya, jadinya itu kenapa? Makanya aku bingung kok kalau misalkan kita ngobrol sekarang dengan kesehatan, aku tuh sebenarnya udah paham juga kayak ingredient, kayak filler, botox, kayak gitu-gitu aku paham. Karena aku memang bergelut di dunia itu dan aku tuh memang beauty addict banget. Dulu kenapa nggak jadi dokter itu awalnya kenapa? Ya emang nggak tahu. Maksudnya tuh aku kayak kuliah aja Kak. Aku kuliah tapi aku keluar lagi kuliah. Serius. Oh gitu? Beneran kuliah keluar lagi. Itu penyakitnya orang kalau misalnya udah ngasilin duit pas lagi kuliah, biasanya tuh kuliahnya suka keteteran jadinya. Jadi kayak Kak, maksud aku tuh aku ngerasa bahwa itu tuh pelajaran aku tuh udah jauh banget gitu. Karena aku kan ngikut sesuai dengan bisnis. Terus aku pas belajar, ya ini udah kemana? Jadi kayak ya udah gitu. Nah kayak aku tuh kemarin tuh nyari jati diri. Sebenarnya gua tuh butuh apa gitu. Ternyata kuliah nggak mau, kayak gitu-gitu nggak mau. Oh ternyata Lebih nyamannya buka usaha gitu ya? gitu. Kaica, Ya, dengan segalanya yang udah dicapai sekarang, apa sih yang mau dicapai lagi? aku kayak cita-cita gitu ya Kak. Aku pengen usaha aku makin maju. Tentunya itu bukan aku aja sih ya, semua orang juga ingin seperti itu. Kalau kita usahanya makin maju, keuangan kita makin gampang, kita juga makin mudah untuk berbagi gitu loh Kak. Setuju. Jadi kayak karena memang aku diajarin orang tua untuk kayak ya kita punya rezeki orang lain. Bisa kasih ini nggak Kak, tips buat teman-teman yang nonton? Pasti kan ini banyak juga yang terdampak corona nih ya, mungkin yang dirumahkan, yang bisnisnya omsetnya lagi turun banget. Ada ide nggak atau tips buat mereka bertahan untuk tetap ada penghasilan ketika corona? Kalau kata aku sih gali lagi ya, kayak kita punya kemampuan, kayak orang yang bisa masak, yang tadinya malu-malu, ya udah masak aja. Terus kayak yang bisa jahit, ngejahit aja. Yang bisa buat masker, ya pakai masker kain gini, buat aja. Jadi kayak kita tuh kayak nggak usah insecure sama diri sendiri. Orang ya, karena betul. Ini banyak orang yang udah tahu pendapatannya lagi susah sekarang, padahal sebenarnya dia punya skill jahit, punya skill masak, tapi malu takut dikatain Balik lagi ke mindset Kak. takut ntar gue dikatain keluarga, dikatain temen, dikatain tetangga, masih dia mikir kayak gitu. Enggak sih, kalau kata aku mah ngapain. Lagian yang maksudnya kita cari uang sendiri. Yang penting halal ya. Nah itu yang paling penting. Jadi kayak nggak usah lah. Jadi poinnya sih mindsetnya aja kita rubah. Jadi kayak yang tadinya negatif jadi positif gitu-gitu Nah, sih. terakhir nih Kaica. Kemarin kan Kaica kan viral kan gara-gara video berbagi sembako. ini aduh. Gimana? Ini aku mau ngasih challenge nih ke Kaica. Challenge. Kalau misalnya kemarin kan biasanya kan Kaica kan berbagi kan ke apa namanya, ke lingkungan sekitar, berbagi ke warga gitu. Sementara kan orang-orang teman-teman online kita, followers kita pasti kan banyak juga yang lagi kesulitan keuangan. Aku challenge Kaica berbagi ke mereka juga, bisa nggak? Kan ceritanya ini mumpung lagi ada orang kaya nih di mobil gue nih. Jadi gue todong nih. Kak jangan ngomong gitu Kak, nggak enak. Nggak usah ngomong gitu. Aku nggak orang kaya, di luar sana masih banyak yang Iya. Soalnya mobilnya mahal banget tadi. Jadi Kak, ya Allah. Oke, ya udah. Aku menantang Kaica berbagi 100 hari ke depan. Ngapain tuh? Iya, nggak tahu ngapain kayak berbagi. Kalau di online kan kita nggak mungkin bagi-bagi sembako ya. Bagi-bagi uang aja lah, semuanya lagi butuh uang pasti sekarang. Kenapa kakak punya bermindset, maksudnya kenapa kakak punya pikiran bahwa aku menantang aku kayak gitu? Ya enggak, maksudnya biar kan biasanya kan orang kan ada. Apa banyak juga yang nge-DM kakak kayak gini, soalnya kalau dari aku ya, kita kan pasti ada stigma negatif buat orang yang viral karena berbagi gitu. Takutnya cuma viral sekali aja terus dia nggak nyumbang lagi gitu. Oh enggak lah Kak. Aku pengen membuktikan kalau Kaica ini viralnya bukan karena sekali berbagi doang terus udah nggak berbagi lagi. Berani nggak? Gini, kalau kakak, mungkin kakak kan nggak tahu aku juga, jadi kayak mungkin pasti punya stigma itu ya, bukan hanya masyarakat. Ya, kenapa enggak? Kenapa? Boleh. Oke ya. Iya, boleh. Berbagi 100 hari, mungkin 1.000.000 sehari atau ya. Silakan. Aku nggak ngatur gitu. Beneran. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Parah. Oke, kita pantau. Soalnya kebiasaannya orang kalau misalnya udah viral nih, terus udah viral berbagi, udah terus ngilang gitu aja. Kita nggak mau kayak gitu, ini kita pantau. Aku sih di sini punya pembelaan, enggak gitu juga. Cuman maksudnya kalau memang aku ada challenge, tadi bahas challenge pinter ya. Ini challenge dari Kak Arif Muhammad. Satu orang kaya terperangkap di mobil gue. Berarti Kaica, ini akan kita pantau bareng-bareng sama yang nonton.
Ya Tuhan. Kita tunggu ya di Instagramnya Kak Eca 100 hari berbagi ya. Iya. Terserah Kak Eca mau berbagi apa aja, tapi kalau bisa 1 juta sehari gitu, 100 juta gitu ya, nggak apa-apa juga buat followers. Boleh sih Kak, tapi nggak usah ngomongin nominal. Oke, yaudah. Oke, aku tunggu ya. Siap. Oke, ini kita pantau bareng-bareng Instagramnya, ntar gue taruh di sini. Ini kursi panas beneran, kursi panas ini. Perasaan Lihat mobil aja. kita sama tapi panas ya. Lihat aja nih, kita pantau nih apakah dia cuma sekali pas viral doang atau ada kelanjutannya. Oke, sip. Kita pantau bareng-bareng nih Instagramnya Kak Eca. Awas aja nih kalau dia nggak bagi-bagi nih. Baik. Bagi-bagi rezeki.